para penegak hukum juga nggak akan melindungi orang yang melanggar hukum kan, seperti itu. Dan terbukti kan, jadi masyarakat maksudnya melihat faktanya bahwa yang bersangkutan buktinya kebal hukum nggak kan ditangkap kan gitu. Ayo, ketika kabar pelaku ditangkap dan diamankan, reaksi dirimu udah legakah atau seperti apa? Karena kamu dari Oktober ya. Seneng juga, terus juga tapi masih takut, terus masih mau bertanya ini beneran di penjara atau enggak? Ada intimidasi nggak sih setelah kejadian atau seperti apa, atau pasca ini? Orang tua pelaku pernah ngomong kayak kalau nggak hapus videonya saya laporin ke polisi. Tapi itu chatnya dihapus Sama dia, tapi untungnya udah aku SS. Gimana nih Bang John, artinya nih mengkawal Ayu dan keluarga? Ya kan 2 hari yang lalu ya kalau nggak salah ya, saya dapat berita ini, terus saya langsung speak up kan di sosial media saya untuk menyuarakan ini, karena saya kira orang-orang seperti Ayu dan kayak terakhir juga kasus yang di Surabaya itu kan juga saya keras bersuara, karena ya nggak boleh melakukan, ya kalau salah dimarahin lah, ya kalau salah ditegur aja karyawan, nggak perlu sampai dengan cara dan tidak dibenarkan alasan apapun. Jangankan itu sampai ke karyawan gitu, orang kita nggak kenal aja kita gebukin aja, masalah hukum kok kan begitu kan. Harusnya pola berpikirnya harus konstruktif gitu, apalagi ini pemilik usaha ini kan juga punya kewajiban dan tanggung jawab. Mestinya sih dari kejadian pertama harusnya ada action nyata untuk diproses secara pidana, tapi ya menurut saya ada unsur pembiaran sih sampai, dan korbannya nggak cuman Ayu ya. Semoga dengan kejadian ini tidak boleh ada lagi di negara kita ini praktek-praktek sedemikian rupa yang mengintimidasi orang lemah. Ya saya tersinggung ya, dia katain miskin gitu. Emang seberapa kaya sih dia? Saya alhamdulillah perusahaan saya ada 12, karyawan saya 500 lebih, saya nggak pernah ngatain orang miskin loh. Saya nggak pernah jelek-jelekin ngerendahin orang ini miskin lu, babu lu. Ya memang itu istilah penyebutan untuk membantu ART, tapi kan ya kita nggak boleh lah ngatain orang kayak begitu, itu kan merendahkan harkat martabat orang. Semua punya harga diri loh. Jangan yang bilang punya harga diri cuma orang kaya. Semua orang manusia di dunia ini punya harga diri gitu. Dan saya kira dari kejadian ini ya saya tadi kasih semangat ya ke Ayu bahwa ya ini aku sekarang John Elbep ada di samping kamu. Saya siapkan tim hukum. Kemarin sempat dia keluar duit dana pribadi sampai jual motor untuk bayar tim hukum. Ya, ini pengakuan Ayu loh, betul ya, Ibu ya Bu, jual motor 12 juta ya Bu, bayar tim hukum ya. Nah, saya sampaikan tidak ada. Ayu, saya mintain duit nggak buat bayar hukum? Enggak kan? Enggak ya. Oh, nanti dikira jangan ada pikiran loh kayak bayar, enggak kan yuk. Bang John, kehadiran Ayu sendiri ke kantor Bang John nih, apakah ditarik menjadi karyawan apa enggak? Ya, jadi pas viral itu saya naikin postingan dan saya langsung minta ke yang bersangkutan, teman saya orang media juga, Mas Pradipta ya, yang ngasih info ini ke saya. Terus saya minta nomornya Ayu, saya kabarin Ayu, udah kamu kerja sama saya aja gitu kan. Ayu ternyata mengenal saya dan dia langsung menyanggupi. Saya insya Allah mau Pak kerja gitu kan, karena yang saya dengar dari Ayu ini cuma digaji 2.100.000 untuk sebagai kasir di toko itu kan. Saya kira ya lebih baik kerja sama saya ya, OB saya gaji 5 juta, UMR lah, UMR DKI, bahkan yang di Tangerang pun saya ikut standarnya UMR DKI, boleh dicek, padahal UMR-nya mungkin lebih kecil ya. Karena saya pikir ya udahlah nggak seberapa bedanya. Ya, terus tadi saya gali minatnya Ayu, ternyata Ayu kan suka di front office, frontliner, ketemu orang, kasir gitu-gitu. Nah, saya pun tadi sudah umumkan dan tim HRD saya sudah minta kontaknya Ayu untuk kita langsung pembukaan rekening di payroll supaya kejar untuk akhir bulan ini. Jadi Ayu meskipun baru saya terima hari ini, dia akan terima gaji full. Nanti akhir bulan ini tanggal 26 akan gaji serentak ikut karyawan saya semuanya. Dia akan dapat gaji full 100%. Bagiannya nanti sebagai area resepsionis ya, menghandle surat menyurat masuk.
di bagian virtual office. Tadi ada leadernya Bu Feli, saya udah delegasikan. Kenapa saya taruh di situ? Karena itu keinginannya Ayu, ketemu banyak orang. Terus biar dia ada waktu ruang untuk learning by doing. Ayu ini sekarang ini belum terlalu mahir pakai komputer. Saya pikir itu bukan masalah karena semua bisa dilatih. Nah, dan saya tadi sudah bicara sama partner saya untuk mengatur segera awal tahun ini Ayu kita akan daftarkan di universitas terbaik untuk kita biayain kuliahnya sampai lulus kuliah. Yang dipilih Ayu itu jalurnya di bidang perpajakan dan accounting karena memang itu passionnya Ayu, betul ya. Tadi saya tawarin hukum, ekonomi, ternyata jalur minatnya beliau adalah di kasir kan, terakhir pekerjaannya di situ. Jadi selain bekerja, Ayu akan kita kasih beasiswa kuliah sampai lulus kuliah. Kenapa sih Bang John kok mau gitu kan? Ya kemarin aku juga saya tawarin kan, dari apartemen, dari duit dan lain. Maksudnya orang-orang yang terzalimi gini kan menurut saya aku pengen ngobatin gitu loh. Jadi insya Allah kalau dikasih yang baik-baik dia akan berpikir oh ya dari kejadian ini memang pahit sih, memang sakit sih, ternyata ada rencana indah Allah. Menurut saya itu aja sih. Jadi saya pengen supaya dia berpikir, konstruksi berpikirnya ini tidak menyalahkan Allah, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan apapun, tapi lebih bagaimana bersyukur bahwa dari kejadian ini alhamdulillah sekarang hadir di sini. Dan kalau teman-teman tadi lihat antusiasme karyawan saya menerima Ayu dengan sangat luar biasa. Karyawan saya mayoritas juga seumuran dengan Ayu, jadi saya hakul yakin insya Allah Ayu akan sembuh, nggak usah ke dokter psikolog, nggak usah, di sini aja ketemu orang-orang karyawan ya, nanti ketemu bestie-bestinya dia ya kan. Dan sudah pasti kita akan gathering nanti di awal Januari, seluruh karyawan saya Ayu sudah pasti harus ikut karena kan udah karyawan saya. Sayang, assalamualaikum, aku lagi wawancara ya, bentar ya, mau wartawan ya. Mohon maaf kalau istri telepon pasti saya angkat, ketemu siapapun daripada ribet. Daripada pusing, daripada ribet, saya mau ketemu siapapun dimanapun saya pasti angkat. Oke, Ayu, Bang, terkait gimana, gaji. Ayu, reaksinya ketika ini kan Diajar. diangkat jadi karyawan, terus mau disekolahkan juga, gimana? Kuliah. Yang pastinya seneng banget, terus bersyukur bisa ketemu Bang John yang baik juga, teman-teman semuanya yang nerima Ayu di sini, makasih banget. Buat karyawan buat wartawan juga makasih, udah tim hukum juga Jai dan teman-teman ya udah mau bantu kasusnya sampai tuntas. dan saya tadi titip pesan ke tim hukum untuk benar-benar mengawal perkara ini sampai tuntas, sampai ke P21, sampai ke persidangan, karena ini mens reanya patut didalamin ya, yaitu dengan berbagai macam alat. Soalnya ada patung, ada mesin edisi, ada meja, ada kursi, macam-macam. Kayaknya kok pengen ngabisin orang gitu loh. Iya kan, aku ngeri sendiri gitu. Ini cewek ya, nggak cuma dengan satu alat loh, segitu banyak alat. Setelah bener Ayu ya, ini pengakuan Ayu loh, bukan saya ngomong loh, yang mengalami loh. Artinya kok kayak kamu lagi mau menghabisi seseorang gitu. Ini untung Ayu masih hidup loh, bener loh. Kalau sampai pas kejadian dilempar itu dia koma, meninggal, apa? Ini bersyukur loh Ayu, cuman moncut, bukan cuman ya, masih berdarah kepalanya, luka terbuka loh, sampai darahnya ngucur begitu. Saya marah teman-teman, saya marah. Kalau marah biasanya suara saya nggak terlalu kenceng. Kalau kenceng itu malah saya happy. Biasa ngeprank karyawan, gitu kan. Habis itu kasih duit gitu ya. Kalau saya marah begini, hati-hati loh. Jurnal BM ini ahli strategi. Kalau kerja tuntas sampai selesai, saya pasti beresin. Biar kamu kapok dan ada efek jerah. Nggak boleh. Supaya ada catatan di kemudian hari, orang-orang seperti ini jangan ada lagi. Kamu boleh merasa banyak duit, kamu boleh merasa sukses, tapi jangan gunakan itu untuk hal-hal yang mengintimidasi orang. Saya juga pernah kere, saya gak suka orang dikata-katain miskin kamu, babu kamu, saya gak pernah. Dan itu benar-benar tindakan yang tidak terpuji ya. Polisi
mereka berjalan sesuai prosedur ya. Jadi kalau menurut saya tidak terlambat ya, karena bagaimanapun pihak kepolisian tetap berhati-hati dalam rangka menemukan minimal 2 alat bukti gitu, seperti itu. Nah, di sini yang terjadi kan atas kasus ini terjadi atas 2 unsur ya, terkait moral dan hukum. Terkait moral bahwa Ayu ini juga mendapatkan perilaku atau kekasaran verbal yang dia katakan dia orang miskin, dia babu, seperti itu. Sebenarnya itu juga sudah masuk pasalnya ya, atas dugaan, Ada pasalnya ya Pak? ada, Wah, itu dugaan penghinaan ya. Itu juga udah masuk. Dan terkait pasal penganiayaan sendiri itu dari laporan polisi itu dimasukkan ke pasal 351. Jadi penganiayaan sedang yang ancamannya sekitar 2 tahun 8 bulan. Cuma kita meminta ke pihak kepolisian untuk mendalami karena itu dimungkinkan masuk ke pelanggaran berat ya, 354. Jadi ancamannya bisa 8 tahun penjara kalau penganiayaan berat. Jadi seperti itu. Tapi rencananya sudah bikin LP atau masih menunggu? Sudah ada kan, kebetulan kan LP sudah ada. LP itu sudah dilaporkan dari tanggal 18 Oktober 2024 ya, dan yang dicantumkan adalah pasal 351. Jadi kita meminta penyidik untuk mendalami karena ini dimungkinkan masuk ke pelanggaran penganiayaan berat ya, pasal 354 yang ancamannya 8 tahun. berarti akan membuat sebuah laporan baru. Tidak, jadi pengembangannya saja. Pengembangannya. Ya betul. Bang, terkait gaji yang belum dibayar gimana tuh Bang? Diperjuangkan nggak Bang? Nah, itu juga bisa kita perkarakan itu seperti itu ya. Nanti bisa saja kita kirim somasi. Berapa bulan aja yang tidak dari dibayar? Oktober. Oktober, November? Oh, November kamu udah nggak kerja ya? Oh. Oke, baik. Bang, terkait Ayu, kondisi Ayu kan ini kan dari Oktober kena viral lo Justice ini kemarin nih Bang. Artinya ini kerja dari